Cek, 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 dicoba bismillah, cek.
Hasan Bu. Bismillah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hayyakum tahiyatul islam, tahiyat ahlus sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulukulillah walhamdulillah. Allahumma ma amsabi min ni'matin au bi ahadim min khalqika faminka wahdak. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi bi ni'mati li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas nikmat, karunia, limpahan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Sore hari ini kita kembali dalam keadaan sehat, kembali dalam keadaan terbaik, kembali hadir di majelis ilmu. Dan disinilah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Apa itu? Thalabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu. Maka disitulah Allah memberikan janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian darajat, beberapa darajat. Luqmanul Hakim, Bapak Ibu. Luqman yang dikenal dengan Luqmanul Hakim. Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Padahal beliau bukan nabi, bukan Rasul Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Luqman. Kapan? Di saat Luqman memiliki hikmah. Maka ada salah satu di antara nama yang terdapat di dalam Al-Quran adalah surat Luqman. Surat apa, Bu? Surat Luqman. Dan dikatakan Luqman dahulu adalah seorang yang statusnya budak. Yang namanya budak itu dijual dan dibelikan. Dijual belikan. Sinten? Niku budak itu dahulu dijual belikan. Didol tinuku. Majikannya pengen jual, maka dia jual kepada orang yang mau membelinya. Akan dijual kemana? Ke pasar. Siapa yang membeli? Yang membeli yang pengen membelinya. Disebabkan karena kemuliaan, maka Allah Subhanahu wa taala pun memuliakannya. Dan salah satu yang diberitakan, saya pernah mendengar suatu kajian, seorang syekh memberikan ceramah, Bapak Ibu. Luqman suatu saat dipanggil oleh majikannya. Wahai Luqman, sembelihlah kambing dan masaklah yang terbaik dari hewan ini. Maka Luqman pun menyembelih kambing. Kemudian sesudah Luqman menguliti kambing tersebut, Luqman memasak bagian yang paling baik. Apa itu? Hati.
Dalam riwayat adalah lisan. Luqman memasak hati. Kemudian majikannya komentar, oh menurut Luqman hewan pada kambing ini, bagian yang ada pada kambing ini yang paling baik adalah hati. Berjalan waktu, maka Luqman kembali dipanggil oleh majikannya. Wahai Luqman, sembelihlah kambing dan masaklah yang terburuk dari bagian hewan ini. Sesudah Luqman menyembelihnya, mengulitinya, dan dia pun memasak hati dan dihidangkan untuk majikannya. Luqman ditanya oleh majikannya, wahai Luqman, aku perintahkan kepada engkau dua hal yang berbeda, tapi kok jawabannya podo. Jawabannya apa Ibu? Sama. Apa kata Luqman? Luqman berkata, bukankah dengan hati inilah yang bisa menjadi tolok ukur seseorang. Kok hatinya baik, maka perbuatannya akan baik. Kok hatinya itu jelek, maka perbuatannya tersebut Bapak Ibu akan jelek. Maka disinilah majikannya berkata, wahai Luqman, engkau memiliki hikmah. Bapak Ibu yang kami muliakan, karena Luqman memiliki hikmah Bapak Ibu, maka majikannya berkata, wahai Luqman, pergilah. Dan sekarang engkau menjadi laki-laki yang merdeka dan bebas. Bapak Ibu yang kami muliakan, akhirnya Luqman pun meninggalkan majikannya. Begitu Luqman menjadi seorang yang merdeka, ya saya Bapak Ibu, salah satu yang diberitakan bahwasanya Luqman itu memiliki kulit cemeng. Luqman itu memiliki kulit hitam. Dan dia adalah calon penghuni surga. Tatkala Luqman merdeka, tiap hari Luqman itu didatangi oleh banyak orang. Tiap hari Luqman itu dikerumuni banyak orang. Kenapa Bapak Ibu? Karena masing-masing pengen mendengar perkataan Luqman yang penuh dengan hikmah. Dengan berjalan waktu, karena tiap hari Luqman itu dikelilingi oleh orang, sementara majikannya mboten nate wonten tamu. Majikannya padahal wong sugih, de duit, tapi tidak pernah ada orang yang datang kepadanya. Maka majikannya pun utusan seseorang agar Luqman menemuinya. Dan akhirnya Luqman pun mendatangi majikannya Bapak Ibu. Lan nuwun nek wong Jawa, nggih mboten. Assalamualaikum, nggih mboten Pak, wong Arab. Diberitakan majikannya ini bertanya kepada Luqman. Wahai Luqman, tak gatek-gatekke, tak perhatikan kamu ini sekarang ini kok malah digandrungi banyak orang. Banyak orang yang mengurumuni dan nek saniki nggih gampangane viral, Pak. Viral mboten Bapak Ibu? Oh, viral. Menyebar di mana-mana Luqman dikerumuni banyak orang. Sehingga majikannya berkata, wahai Luqman, apakah yang menyebabkan engkau ini dikerumuni oleh banyak orang? Maka Luqman berkata,
di saat aku memiliki perhatian kepada mereka, maka mereka pun datang kepadaku dan mereka sangat perhatian dengan aku. Nyuwun sewu, katanya Luqman, jenengan iki lah dina-dina sing durusi donya. Tidak pernah memperhatikan urusan banyak orang, maka mereka pun menjauh dan lari dari engkau. Maka disinilah kembali majikannya berkata, wahai Luqman, sungguh engkau telah diberi oleh Allah hikmah. Bapak Ibu yang kami muliakan, berjalan waktu, maka Luqman pun tentunya beliau memiliki profesi Bapak Ibu. Profesi Luqman adalah najjar. Luqman itu memiliki profesi tukang kayu. Tukang kayu. Sehingga berjalan waktu, maka Luqman Al-Hakim beliau pergi ke negeri Syam. Dan di saat beliau berada di negeri Syam, maka beliau berjumpa dengan Nabiullah Dawud alaihissalam. Berjumpa dengan Nabiullah Dawud. Bapak Ibu pirsa, Nabi Dawud adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Apa itu? Nabi Dawud itu adalah seorang yang memiliki amalan mulia, selalu berzikir, selalu bertasbih. Sehingga di saat Nabi Dawud itu bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, pohon-pohon ikut bertasbih, burung-burung ikut zikir. Masya Allah. Indah betul Bapak Ibu? Oh indah. Masya Allah. Orang sanging manuk. Dia betul Pak. Mereka sendiri sudah pada mendekat Nabiullah Dawud alaihissalam. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Dawud, maka Allah firmankan wa alana lahul hadid. Nabi Dawud diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan di mana semua jenis besi itu bisa tunduk di tangan Nabiullah Dawud. Terus budi nek di zaman sekarang Bapak Ibu. Nabi Dawud konglomerat boten, Pak? Oh, konglomerat. Mobil-mobil bagus, dia boten. Bisa mudah semuanya tunduk di tangan Nabiullah Dawud. Oh, enggak usah sekarang, dulu aja Nabi Dawud sugih kok. Nabi Dawud kan raja Bapak Ibu. Bahkan Nabi Dawud diberi oleh Allah kemampuan indahnya suara. Beliau memiliki suara yang indah. Dan Nabi Dawud memiliki profesi. Padahal Nabi Bapak Ibu, beliau itu menjadi tukang pandai besi. Pandai besi boten Pak jenengane. Damel pedang niku. Damel tombak. Membuat sarana prasarana untuk alat perang. Sehingga dikatakan di saat Nabiullah Dawud alaihissalam kedatangan Luqman. Sesudah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. Maka sesudah itu Luqman memperhatikan bagaimanakah Nabi Dawud bekerja. Nabi Dawud heran dengan sikap dan perilaku Luqman. Kenapa Bapak Ibu? Satu, Luqman ini ngateake ini Bapak Ibu. Memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Dawud. Sehingga Nabi Dawud heran. Luqman ini kok mendel mawon rata kontakon. Kemudian Nabi Dawud berkata, wahai Luqman,
kenapa Anda ini ratakon dari tadi komeng nggak teke mawon, dari tadi kok hanya memperhatikan mawon, itu ada apa? Maka Luqman berkata, sekiranya dengan memperhatikan saja aku sudah memahami masalah, maka aku tidak bakalan bertanya. Insyaallah. Kok ternyata aku tidak paham apa yang engkau lakukan, niscaya aku akan bertanya kepada engkau sesudah selesai bekerja. Masya Allah. Luar biasa bukan Pak? Luar biasa. Maka disitulah Nabi Dawud alaihissalam memahami bahwasanya Luqman bukanlah orang layaknya banyak orang, ya bukan? Kadang-kadang di negeri kita ini orang bekerja niku kadang kalele udut niku kalele udut ya Pak. Wonten Bapak Ibu. Baru kerja sebentar udut. Nanti gak lama ya wonten sesudah waktunya istirahat udut malih ya wonten Pak. Kalau enggak ada sebagian orang kerja sambil ngomong sehingga hari-hari kerja ngomong mawon. Enggak dapat penggawean. Saya Bapak Ibu. Nek orang Jawa dahulu, orang Jawa, sebagian orang Jawa kalau nyembelih ayam, ya betul, kemudian dibubuti anaknya atau cucunya kok banyak yang ngobrol, ya betul, apa kata orang tua? Hus, meneng, marahi tukul. Nama Bapak Ibu? Kalau orang tua itu lagi nyabuti, ya betul, bulu ayam, katanya anak-anak cucu-cucu itu disuruh diam. Kenapa? Ndak tukul. Padahal maksudnya apa Bapak Ibu? Itu nasihat orang tua. Apa itu? Nek arep ngewangi. Kalau memang mau bantu ya bantu, jangan ngejak ngobrol terus, nanti pekerjaannya nggak selesai aja, betul. Sesudah Nabi Dawud memahami bahwasanya Luqman ini adalah orang spesial Bapak Ibu, maka Nabiullah Dawud berkata, wahai Luqman, ajarkan kepada putraku Sulaiman hikmah. Insyaallah. Fafahamnaha Sulaiman. Maka sesudah itu Bapak Ibu, Luqmanul Hakim mengajar putra Dawud yang bernama Nabiullah Sulaiman yang masih kecil. Fafahamnaha Sulaiman, yang kemudian sesudah itu Nabiullah Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat memahami masalah. Insyaallah. Dan disitulah di saat kita berbicara hikmah. Apa itu? Seseorang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali lanjutkan materi fikih kita sekarang pekan ketiga. Kita akan bahas yaitu adab qadaul hajj. Adab buang hajat. Yang pertama adalah ayatluba makanan khalian minanas ba'idan an andarihim. Lima ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-baraza intalaqa hatta la yarahu ahadun. Adab di dalam buang hajat, maka yang pertama adalah ayatluba makanan khalia, mencari tempat yang sepi, minanas, jauh dari keramaian orang, ba'idan an andarihim, jauh dari pandangan mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW, beliau jika hendak buang hajat, baros, buang air besar, intalaqa, maka beliau pun menjauh, hatta la yarahu ahadun, sehingga tidak ada yang melihat.
Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya disinilah Rasulullah SAW mengajarkan untuk umat ini, apa itu Bapak Ibu? Buang hajat, yaitu menjauh dari apa? Pandangan orang. Maka dikatakan awil ghaiti, ataukah kalian datang dari tempat yang rendah. Menunjukkan dari dahulu yang namanya buang hajat itu mencari tempat yang rendah. Tapi berjalan waktu, jabatan Bapak Ibu, kemudahan demi kemudahan. Kalau orang Jawa dahulu buang hajat itu punya jamban. Dan jamban itu biasanya di belakang rumah, jabatan Pak. Yang kedua jauh dari rumah, kadang 50 meter, kadang 25 meter, jabatan. Yang kedua, dengan berjalan waktu, yang namanya buang hajat itu semakin mudah Bapak Ibu. Kenapa? Dengan berjalan waktu maka hampir tiap rumah sekarang ini punya jamban. Jabatan Pak, punya toilet. Bahkan dengan berjalan waktu pula ada sebagian orang memiliki tempat toilet, memiliki toilet dan toiletnya berada di dalam kamar. Jabatan Pak, subhanallah. Dan di situ adalah kemudahan. Dulu kami pernah punya orang yang biasa bantu-bantu di rumah. Saya tanya, ya alhamdulillah Bapak Ibu. Atau pas awal datang berondolan dari kampung jauh, nggak ngerti. Alhamdulillah pelan-pelan seminggu kadang sekali saya ajari Quran, saya ajari hadis. Seminggu 2 kali, kalau nggak Quran, hadis. Sehari saya suruh belajar ke pengajian ibu-ibu, mbak-mbak. Sehingga dengan berjalan waktu, yang tadinya nggak pakai jilbab, pakai jilbab. Yang tadinya nggak pernah pakai kaos kaki, pakai jilbab yang rapi. Sampai suatu saat saya bilang, nanti kalau kamu nikah, ya Pak, nanti insya Allah Bapak datang. Oh ya Pak, terima kasih. Tapi rumah kamu jauh banget. Oh jauh. Saya pengen tahu. Nanti kalau buang hajat di pagi hari gimana itu? Tidak apa-apa Pak. Nanti kalau Bapak mau buang hajat, aku bawakan cangkul. Aku bawakan apa? Cangkul. Oh, ternyata kalau buang hajat, ada sebagian daerah masih bawa cangkul, Pak. Subhanallah. Ikut sama kami cukup lama. Bahkan kalau pas lebaran tuh suruh pulang nggak mau pulang. Akhirnya disuruh pulang, katanya Simbae sakit. Begitu dia pulang nggak datang lagi. Mungkin saya dapat informasi sudah dinikahkan. Baik, kita lanjut. Rasulullah SAW adalah orang yang mulia. Maka di saat beliau buang hajat, maka beliau pun menjauh. Maka di situ adalah di antara sifat akhlak mulia. Buang hajat, menjauh. Sekarang kemudahan dan kemudahan. Bahkan toilet, jawatan Pak. Toilet laki-laki dengan toilet perempuan pisah mboten Bapak Ibu? Pisah. Bapak Ibu yang kami muliakan, dan salah satu di antara yang pernah kami dapat informasi Bapak Ibu,
Orang yang pertama kali memisahkan toilet laki-laki dan perempuan adalah Ashabul Kahfi. Masya Allah. Luar biasa betul Bapak Ibu. Luar biasa. Ashabul Kahfi ternyata mereka ini adalah orang-orang yang sangat perhatian dengan kebersihan. Bahkan di saat mereka sesudah tidur pun Allah tidurkan 300 tahun ataukah 309 tahun. Satu sama lain di antara mereka bertanya, berapa lamakah kalian ini tidur? Mereka berkata, kita ini tidur setengah hari ataukah 1 hari? Di antara mereka ada yang mengatakan, Rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhan kalian adalah zat yang paling agung. Zat yang lebih mengetahui berapakah lamanya kalian ini tidur. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Pergilah salah satu di antara kalian untuk ke kota. Fal yandur ayyuha azka ta'aman. Pergilah dan carilah makanan yang paling sehat, makanan yang paling bersih, makanan yang paling enak. Ayyuha azka. Maka salah satu di antara kalian hendaknya pergi ke kota. Menunjukkan sejak zaman dahulu yang namanya kota itu modern. Ya betul Pak. Kalau cari makanan teng kutha. Ya betul Pak. Faliyatikum birizqim min. Dan datangkanlah makanan tersebut wal yatalattaf. Dan hendaknya kalian semuanya yang hendak berangkat, kalian yang hendak berangkat ini, di antara kita yang hendak berangkat ini, tatkala mencari makanan, tatkala pergi ke kota, berakhlaklah akhlak yang mulia. Begitu mereka ke pasar, salah satu di antara mereka ke pasar, kaget. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata uang yang mereka bawa tidak sama dengan uang yang ada di zaman mereka. Uang dahulu kan emas, ya betul Pak, mengecil. Dan sampai sekarang di negeri kita pun yang namanya uang itu semakin mengecil, ya betul Pak. Perhatikan saja, dulu uang 10.000 Kartini nih kok, ya betul Pak, Raden Ajeng Kartini, besar betul nggak Pak? Oh besar. Terus alhamdulillah yang namanya uang tuh 5.000, ya betul Pak, 2.000, 1.000, 500, kan kertas juga 500 dahulu, ya betul Pak. Dipegang itu terasa, ya betul. Oh sama nih kok, ya betul. Uang itu kadang koyo dolanan ya Bapak Ibu. Ya betul. Sekarang tuh uang kadang seperti mainan anak-anak, betul Pak? Oh iya. Lihat saja, perhatikan itu. Yang 100.000 sama 50.000, ya betul Pak. Yang 10.000 tambah bawa lagi 5.000, tambah lagi 2.000, 1.000 itu kan bentuknya tambah cilik. Ya betul. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Di antara adab qadaul hajah adalah alla yudkhila ma'huma fihi dzikrullah azza wa jal. Lima ruya annahu sallallahu alaihi wasallam labisa khataman naqshuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza dakhala al-khala'a wada'aha aw wada'ahu. Di saat seseorang itu hendak masuk toilet, buang hajat Bapak Ibu, untuk tidak membawa sesuatu yang di situ ada unsur zikir kepada Allah. Makanya kalau kita masuk toilet, hendak masuk toilet,
Oh, kita bawa tas. Jawatan. Kita buka. Aman, tidak ada apa-apa. Oh, apa isinya air. Aman betul Pak. Tisu, jawatan. Tapi kalau di situ ada kitab tauhid. Kitab tauhid, jawatan. Atau yang beriki. Nonton zikir, ada ayat, ada hadis, jawatan. Maka paling bagus dikeluarkan dulu. Baru tasnya kita bawa ke dalam. Sehingga kita tidak masuk ke toilet dan di dalam tas kita ada zikir. Bisa jadi zikir pagi petang. Jawatan. Kadang terjadi pada ibu-ibu. Zikir pagi petang ada di tas. Masuk toilet ke bawah. Dan dikatakan Bapak Ibu, Rasulullah SAW beliau memiliki khatam. Khatam ini apa? Cincin. Dan di cincin tersebut ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Tulisannya apa? Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Maka Rasul begitu beliau hendak masuk toilet, karena idza dakhala al-khala wada'ahu. Di saat Rasulullah SAW beliau hendak masuk toilet, maka beliau melepas cincin tersebut. Cincin yang ada tulisannya Bapak Ibu, Muhammad Rasulullah. Salah seorang syekh di Saudi ditanya, Syekh, apa? Syekh, kan ada suatu anjuran agar kita melepas, Bapak Ibu, atribut yang di dalamnya ada penyebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengatakan, iya, tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian saya ditanya, bagaimana dengan uang yang di situ di dalamnya ada zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Saya kira bawa, saya enggak bawa. Ini uang Saudi. Uang Saudi yang nilainya 1 real itu ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jawatan. Ini ada. Tidak ada. Yang ini bukan 1 real. Bukan 1 real. Kemudian saya memberikan jawab. Karena ditanya, gimana kalau uang itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Katanya saya, kalau kamu nggak mau titipkan ke saya. Kalau kamu nggak mau titipkan ke saya. Baik. Yang berikutnya Bapak Ibu, an yuqaddima rijlahu al-yusra inda dukhul ilal khala wa yaqulu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jika dia hendak masuk toilet, maka hendaknya mendahulukan kaki yang sebelah kiri. Seraya berkata, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Subhanallah Bapak Ibu. Maka disinilah pentingnya seseorang berdoa. Kenapa? Karena di dalam toilet itu ada setan. Jawatan yang bakalan mengganggu. Minal khubuthi wal khaba'ith. Insyaallah. Makanya nikmat di saat kita memiliki toilet, 1, ada airnya.
Kedua, ada embernya. Ketiga, ada gayungnya. Ada kancingnya. Jawatan Pak. Bisa jadi kita datang ke suatu tempat wis buru-buru, jawatan Pak. Oh, ternyata ora ono gayunge. Ataukah ada embernya, ndak ada gayungnya, ataukah ada gayungnya, nggak ada embernya, ataukah ada gayungnya, ada embernya, nggak ada airnya. Tambah sengsara betul Pak. Lebih-lebih lagi, ndak ada airnya, ndak ada gayungnya, betul Pak. Nggak ada embernya, ora iso ditutup. Kadang terjadi betul Pak. Oh terjadi. Subhanallah. Dan alhamdulillah pula di negeri kita ini juga yang namanya toilet itu kebanyakan ada pakunya Pak. Ada cantolan pakaiannya aja betul. Nah, kadang kalau ibu-ibu repot sangat betul Bu. Coba aja ibu-ibu, ya betul Pak. Masuk ke toilet nggak ada gantungannya, Masya Allah. Nggak ada pakunya, repot betul Pak. Repot. Sehingga kadang sebagian orang ambil spidol langsung ditulisi gantungan, oh gantungan. Kenapa? Oh dia merasa sedih. Di saat masuk toilet kok tidak ada gantungannya. Nah, di saat kita masuk toilet Bapak Ibu, sesudah masuk toilet, nyalakan air, nyalakan keran, sehingga tatkala pipis tidak didengar orang yang ada di luar, tatkala kentut juga tidak didengar orang yang ada di luar. Dan tidak boleh lama-lama di toilet. Ada sebagian toilet itu ada tulisannya Bapak Ibu. Jika Anda masuk toilet ini maksimal nyanyi 2 lagu. Kenapa? Karena ada sebagian orang begitu masuk toilet mengembangkan bakatnya. Ada juga yang masuk ke toilet bawa koran Bapak Ibu. Bawa koran, moco koran. Tidak benar. Ataukah masuk toilet bawa HP. Jabatan Pak. Di toilet itu diam. Tidak kemudian malah saut-sautan. Ada yang masuk toilet umum, jabatan karena atasnya terbuka, jabatan Pak. Kadang uncal-uncalan, opo tisu, kadang ngomong, jabatan Pak. Kadang sisot-sisot. Kadang juga ngambil pulpen, jawab-jawaban ting dinding, jabatan Pak. Makanya di toilet itu kadang sesuatu yang tidak pernah ditengok, jabatan kadang diperhatikan. Kenapa? Oh, baca macam-macam tulisan. Kadang ada yang ninggalin nomor telepon, jabatan Pak. Macam-macam. Makanya disitulah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya ada sebagian toilet itu tidak ada airnya. Jawatan pakainya tisu. Antar betul Bapak Ibu? Oh, antar. Maka seseorang boleh membersihkan sesudah dia buang hajat menggunakan tisu. Dan dikatakan tisu itu adalah mewakili kedudukan batu. Dan yang paling sempurna di saat seseorang itu bersuci Bapak Ibu, maka bersuci dengan menggunakan tisu dan air. Ini yang paling sempurna, yang paling sempurna. Tapi sekarang ini kadang ada sebagian tempat Bapak Ibu, begitu masuk toilet itu nggak ada gayungnya, nggak ada apa-apanya, pun rano tono. Adanya apa? Shower, jawatan. Kadang pakai dada, di dada baru keluar air. Nonton Bapak Ibu. Didadai gini baru keluar. Kenapa? Sensornya baru kena. Beberapa tahun yang lewat, mungkin sekitar 13-14 tahun yang lewat,
Kami pernah umroh dan turun di Dubai, transit di Dubai. Waktunya sholat ya saya bilang ibu-ibu kita wudhu, yang laki-laki di tempatnya laki-laki, yang perempuan di tempatnya perempuan. Nanti kita sholat bareng berjamaah. Saya sudah wudhu, sudah apa semua. Terus ada ibu-ibu, Pak Ustadz bisa minta tolong. Apa ibu? Di tempat ibu-ibu ndak ada airnya. Bandara Dubai yang besar sekali, ya betul. Liftnya juga besar. Kok katanya apa ibu? Tidak ada airnya. Coba Ustadz kemarin ditengok. Saya bilang ada jamaah perempuan lain enggak, ini semuanya kosong, tinggal jamaah kita saja. Oh baik. Saya ke dekat keran Bapak Ibu. Keran nggak tentu. Saya gini kan, nah, keluar airnya biar. Oh, yang saya pasat niko sami desa sedanten. Udah apa-apa, jawatan. Oh, daripada tayamum ngada air kok, jawatan Pak. Insyaallah. Oh, sensor tau Ustaz. Wah, pakainya sensor. Insyaallah. Nikmat dan nikmat di saat kita bepergian musafir kok ada air. Berikutnya, di antara petunjuk Nabi di saat seseorang itu qadaul hajah, alla yajlisa lil ghaiti awil bauli mustaqbila al-qiblah. Larangan bagi mereka yang sedang buang hajat, entah itu pipis ataukah buang air besar, untuk menghadap ke arah kiblat. Au mustadbiriha, au mustadbiroha, ataukah seseorang membelakangi kiblat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, la tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha bi ghaitin au baulin. Janganlah kalian di saat buang hajat itu menghadap ke arah kiblat. Kiblat orang Jogja sekitarnya. Ngadep ngulon betul Bapak Ibu. Ngulon. Ngadep ngulon. Kalau kita posisi di Madinah, ya betul. Kalau posisi kita di Madinah, maka kita ini sholat menghadap ke selatan. Menghadap ke mana Bapak Ibu? Ke selatan. Karena Ka'bah itu di selatan Madinah. Yang repot orang Suriname. Ngobrol, kami pernah ketemu dengan salah satu siswa dari Suriname. Nang Jawa ki lek salat ngadep nanti. Ya ngulon ya. Nang Suriname ya ngulon. Karena waktu itu Bapak Ibu mereka sebagian tidak paham, karena mereka dahulunya wong Jawa sing penting salate madhep ngulon, ating Suriname juga ngadep ngulon. Yang kemudian dari teman-teman yang sudah pada belajar inilah mereka merubah kiblat. Merubah arah kiblat. Nah, karena dulu simbahnya kan wong Jawa, nggih. Karena wong Jawa lek salate ngadep ngulon, nate mriko Suriname salate ngadep ngulon. Alhamdulillah teman-teman yang belajar agama kemudian mereka merubah yang semestinya mereka lakukan. Temu kawan yang berasal dari Suriname. Niku lek ngendikan nggih Jawa, Pak. Waktu pas saya pernah siang-siang itu, ini mukanya kok muka Jawa. Saya tanya bahasa Arab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kefaluka. Pak bahasa Arab dianya kurang bisa ngimbangi. Siswa baru ternyata.
podo-podo lek siswa baru. Siswa baru kalau dari Indonesia kan rata-rata sudah bisa bahasa Arab. Ini dari Suriname baru pada belajar. Kemudian saya bilang, speak English? Yes. Wah, dia Inggris lancar ya. Kita yang bingung. Kemudian saya tanya, you know Java? Yes, I know. Oh, kamu tahu Jawa? Iya. Sopo jenengmu? Karsan. Oh, langsung metu Jawa semua. Akhirnya ngobrol basa Jawa, Bapak Ibu. Saudara-saudara kita yang berada di Suriname. Baik. Berikutnya Rasul menyebutkan wala tastadbiruha. Termasuk Bapak Ibu kesenian-kesenian. Itu yang ada di Suriname ternyata sama juga dengan yang di Jawa. Ya, saya tanya, nek bodo ibumu masak opo? Ya masak kupat ya. Lawake opo? Opor ayam. Nek lebaran nyami aneh opo? Ya wajik, jadah, dia nyebutin masakan-masakan Jawa. Kalau kesenian opo wae? Ya jadilan, ya kubro, ya. Memang kamu ngerti artis Indonesia? Oh ngerti, sapa Waljina. Subhanallah. Jawatan. Subhanallah. Jawatan lagi kita di Pak Tony ngendikan Deddy Kempot. Jawatan. Baik, kita lanjut. Di antara yang disabdakan Nabi wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakangi kiblat. Bighaitin au baulin, disebabkan karena kalian pipis ataukah kalian buang air besar. Bighait. Subhanallah Bapak Ibu, kata-kata ghaid itu artinya tempat yang rendah dan adab di dalam bertutur kata. Jawatan. Orang Jawa sendiri kalau mau ke toilet, jawatan Pak, kan bilangnya Bapak Ibu, nyuwun sewu nderek ting jamban, nyuwun sewu nderek ting kakus, jawatan Pak, nyuwun sewu nderek ting wingking, jawatan Bapak Ibu. Ungkapan-ungkapan yang di situ adalah halus. Nyuwun sewu nderek ting ponten, jawatan Pak. Berikutnya dikatakan alla yajlisa li qaitin aw bailin fi dhillin nas aw fi tariqihim aw miyahihim aw asjarihim al muthmira liqaulihi alaihi wasallam ittaqu al mala'in ats-tsalatsa. Di antara adab qada hajat adalah untuk tidak buang hajat ataukah pipis satu di tempat teduhan di mana orang biasa berteduh. Berteduh di sini satu bisa jadi pos kamling. Jawatan Pak. Bisa jadi tempat berteduh itu adalah halte. Tempat berteduh adalah kadang berada di bawah pohon ringin. Jawatan Pak kalau di negeri kita. Tempat-tempat yang biasa digunakan untuk berteduh. Berikutnya autoriqihim, tidak boleh pula seseorang buang hajat di tempat yang biasa dilalui oleh banyak orang, biasa lalu lalang teng meriku, ganggu orang yang lewat. Aumiyahihim, ataukah buang hajat di tempat air yang biasa ngalir. Au asjarihim al-muthmirah, ataukah larangan pula buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Makanya orang tua kadang memberikan nasihat, le ojo pipis nang ngisor wit gandul. Jawatan, jangan pipis di bawah pohon mangga, jangan pipis di bawah pohon rambutan. Ora apa-apa, orang ngono rasane beda. Orang tua bilang apa? Orangku rasane beda. Jadi kadang kalau anak itu sulit dikendalikan dengan larangan, maka nanti dibilangnya apa?
nanti buahnya rasanya berbeda. Itu baru ngandel, Pak. Rasulullah SAW bersabda, ittaqu al-mala'in ats-tsalatsa. Ittaqu al-mala'in anis tsalatsa. Ittaqu al-mala'ina ats-tsalatsata al-baraz fi al-mawaridi wa qari'ati aw wasati at-tariq wadh-dhil. Hendaknya kalian hati-hati untuk menjauh dari tempat yang bisa mengakibatkan kalian itu terlaknat, dan jumlahnya adalah 3 tempat. Rasul menyebutkan al-barazu fi mawaridi wa qari'ati at-tariqi wadh-dhil. Wa qad warada anhu kadzalika an-nahyu an tabarruzi tahtal asyjar al-muthmirah. Larangan seseorang untuk buang hajat fil mawarid, di tempat yang di situ biasa orang-orang biasa lewat, ataukah got yang di situ ada biasa orang mengairi air, kadang buat melihara ikan. Jawatan Bapak Ibu. Wa qari'ati at-tariq, termasuk di tengah jalan, di tempat mengairnya air. Al-mawarid itu tempat mengalirnya air, gak boleh. Ataukah buang hajat di tepi jalan, ataukah di tempat yang teduh, yang biasa orang berteduh. Dan di dalam riwayat adalah di bawah pohon yang berbuah, di bawah pohon yang berbuah. Berikutnya, la yatakallamu hala atabarruzi liqaulihi idza taghata ar-rajulan falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsa fa innallaha yamkutu ala dzalik. Di antara larangan adalah larangan seseorang ngobrol, saut-sautan, bicara di saat buang hajat. Rasul menyebutkan, jika ada di antara kalian berdua kok masing-masing buang hajat, fal yatawara kullu wahidin an sahibihi. Orang yang buang hajat 2 orang kok berbarengan Bapak Ibu, maka hendaknya fal yatawara. Yatawara ini kudu sepundi, satu ngadep sana, satu ngadep sana. Tidak adep-adepan. Wala yatahaddatsa, dan tidak boleh pula keduanya ngobrol. Buang hajat kemudian sambil ngobrol nopo, bal-balan. Bal-balane mumbengi menang apa ya? Nggih, oh sekian, oh gole piye? Nggih, mboten, nah, tidak boleh. Ataukah ibu-ibu nggih mboten tanya temennya yang oleh arisan sopo yu, kadang tanya, atau ngobrol hal-hal yang lain. Rasul menyebutkan fa innallaha yamkutu ala dzalik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci jika hal tersebut dilakukan. Bapak Ibu yang kami muliakan, berikutnya salah satu yang menjadi materi kita, alla yarfa thawbahu hatta yadnuwa minal ard sitran li auratihi al-ma'mur bihi syar'an. Jika seseorang itu buang hajat Bapak Ibu, maka tidak boleh ngangkat pakaiannya terlalu tinggi sehingga nanti akan kelihatan auratnya. Maka kita bersyukur karena rata-rata toilet itu sekarang bersih. Kalau pas Bapak Ibu tidak ke Jakarta, Bapak Ibu tidak ke Surabaya, sekarang tuh rest area bersih, betul Bapak Ibu, bersih. Bahkan wangi, bahkan ada tulisannya gratis lagi. Ya betul. Toilet-toilet itu sekarang ditutup, toilet-toilet umum Bapak Ibu, Masya Allah. Kalau Bapak Ibu ke Jakarta, kalau ke Surabaya itu Masya Allah, banyak sekali
toilet-toilet yang disediakan untuk para musafir. Bahkan ada sebagian toilet kalau Bapak Ibu ke Jakarta, daerah tempat Sendang Wungu Nowo Puntin itu ada. Kalau Bapak Ibu mau ke arah Surabaya di daerah di jalan dekat sebelum Seragen itu ada. Apa itu? Disediakan air panas. Nah Bapak Ibu, disediakan air panas, tapi bayar. Ya wajar, Bang. Nggih mboten ada air panasnya kok. Dan disitulah Bapak Ibu di saat kita hidup. Sungguh Islam ini telah memberikan kepada kita ketentuan dan ketentuan. Berikutnya, alla yastajmira bi'adhamin aw rauthin. Di saat seseorang buang hajat kok tidak ada air, maka boleh seseorang istijmar. Istijmar itu adalah, nah orang Jawa nyebut peper, Pak. Peper betul, Pak? Peper. Apa bahasa Indonesia ini peper niku? Peper itu ya membersihkan dengan batu. Minimal 3 batu. Kok 5 baik. 7 baik. Kapan sekiranya memang tidak cukup maka boleh 7. Yang penting witir Bapak Ibu. Witir. Tapi Rasul memberikan petunjuk, la tastajmiru birrawthi wala bil idhami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Rasul memberikan petunjuk, janganlah kalian istijmar. Jadi kita katakan istijmar itu bahasa Jawanya peper. Seseorang buang hajat tidak memiliki air sehingga boleh menggunakan batu. Nah, Rasul mengatakan janganlah kalian istijmar dengan menggunakan rauth. Rauth itu adalah kotoran binatang. Dikiranya batu. Ternyata kotoran kuda. Kotoran kuda itu kalau kering maka ya watu mboten, Pak. Kotoran unta itu tidak boleh. Wala bil idhami, tidak boleh pula kalian istijmar dengan menggunakan tulang rahang sapi. Rahang sapi nek besar mboten rahang sapi, Pak. Ataukah sampel kan sudah diambil dagingnya, ternyata ada tulangnya aja mboten. Sampelnya sapi, tulangnya sapi besar mboten? Besar. Tulangnya kambing besar mboten, Pak? Besar. Beda, lebih besar tulangnya sapi aja mboten, Pak. Nah, Rasul melarang seseorang istijmar dengan menggunakan tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum, ikhwanikum minal jin, karena sesungguhnya tulang itu adalah makanan untuk saudara kalian dari kalangan jin. Maka disinilah tidak boleh seseorang istijmar dengan menggunakan apa Ibu? Tulang. Kenapa? Itu adalah makanannya sinten? Jin. Ustadz, sekarang ini sepertinya gak kasihan para jin. Loh kenapa? Sekarang banyak presto. Banyak apa? Presto. Sehingga sekarang yang namanya bebek, jabatan Pak, ayam, itu tulangnya bisa dimakan, buatan Bapak Ibu. Ya. Nggak usah khawatir banyak warung yang presto-presto, enggak apa-apa. Allah Maha Kaya, jabatan Pak. Masih ada tulang yang lain yang bisa dimakan, jabatan. Nih. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan kali ini. Maturun atas segala perhatiannya. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan termasuk larangan di saat kita buang hajat Bapak Ibu, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Di kapan-kapan kita bahas insyaallah. Aturun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi